Pemirsa, pendaftaran calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2024 masih kurang lebih 15 bulan lagi, yaitu di bulan September tahun depan 2023. Namun perbincangan mengenai poros koalisi untuk mengusung capres dan cawapres sudah memanas. Para partai politik sudah mulai menjalin komunikasi dan juga menjajaki koalisi, bahkan sudah ada yang mendeklarasikan koalisinya. Benar sekali, Abdi. Dan untuk membahas dinamika koalisi partai koalisi akhir-akhir ini, kita sudah terhubung dengan pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Selamat pagi Mas Hanta, salam sehat. Selamat pagi Mas Hanta, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat. Mas Hanta, yang paling hangat diperbincangkan dari Rakernas PDIP kemarin adalah soal Megawati yang kemudian marah. Kalau ada yang bermanuver main 2 kaki, 3 kaki keluar saja. Nah, masyarakat kemudian berasumsi yang paling mendekati kriteria tersebut salah satunya dan hadir di sana juga adalah Ganjar. Kalau menurut pandangan Anda, pada saat ada yang baper, yang bawa perasaan antara Ganjar ataupun orang lain yang mungkin masuk ke dalam kategori itu, apa yang mungkin terjadi dengan PDIP? Ya, memang di PDIP sedang cukup dinamis di internalnya karena terkait dengan disebutnya 2 nama capres yang sama-sama kuat di sana, dan realitasnya itu ya, meskipun apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati itu buat semua, ya, tapi kan tidak mungkin juga seorang ketua umum atau Ibu Mega mengatakan mengirim pesan personal pada seseorang saja. Nah, tetapi realitasnya dalam dinamika politik, terutama di internal PD Perjuangan, ya ada 2 capres yang kuat, yaitu kuat dalam kandidasi ya, bukan elektabilitas, yaitu Mbak Puan Maharani sendiri, yang juga memiliki posisi struktur kekuasaan di PD Perjuangan cukup kuat sebagai putri mahkota di PDIP. Yang kedua, Ganjar Pranowo. Ganjar kekuatannya dari sisi peluang eleksi karena mendapatkan paling tidak elektabilitasnya cukup tinggi dan dinamika internal cukup kencang ya. Jadi meskipun tidak bisa spesifik ke Ganjar barangkali disebutkan, tapi pesan itu cukup kuat ya, ditujukan kepada semua, iya. Tapi yang paling cukup kuat ditujukan kepada Ganjar Pranowo, menurut saya juga sulit untuk tidak dikatakan demikian. Jadi PD Perjuangan punya kepentingan untuk menjaga soliditas partainya, dan saya kira menunggu keputusan Ibu Mega sebagai pemilik mandat untuk menentukan ketua umum. Jadi saya kira itu bagian dari upaya untuk konsolidasi internal, bagian untuk menyolidkan barisan internalnya, begitu. Baik Mas Hanta, tapi kalau misalkan ditelaah lebih dalam lagi, apakah pidato Ibu Mega tadi yang menegur kadernya, ini apakah menjadi sinyal bahwa PDIP ini akan single fighter begitu, tanpa adanya koalisi dengan partai lain? Karena kalau kita lihat saat ini PDIP sudah bisa memenuhi syarat untuk mengusung capres dan cawapres dengan syarat 20% presidensial threshold. Kalau kita lihat PDIP saat ini kurang lebih 22%. Ya, betul. Realitas politiknya, PD Perjuangan bisa maju tanpa berkoalisi. Dan itu menyebabkan posisi PDIP cukup strategis, tidak terlalu dianggap penting berkoalisi dalam level atau dalam tahap kandidasi pencalonan. Kenapa? Karena satu, PDI Perjuangan adalah satu-satunya partai yang tidak perlu berkoalisi karena sudah mendapatkan boarding pass, mendapatkan tiket dalam pertarungan di Pilpres untuk mengusung salah satu kandidat. Yang kedua, dari sisi elektabilitas, kalau berdasarkan tren survei juga PD Perjuangan relatif stabil karena perolehannya angkanya relatif baik di atas 20%. Yang ketiga, PD Perjuangan juga memiliki figur-figur yang cukup potensial yang bisa diandalkan. Tetapi sekaligus inilah komplikasi politiknya, menimbulkan dilema karena ada figur kuat dalam proses kandidasi, yaitu tadi yang saya katakan satu Puan Maharani, yang kedua ada Ganjar Pranowo. Nah, hal ini saya kira yang dinamis, 2 hal ya, komplikasinya dinamika. Tapi saya ingin menjawab pertanyaan tadi, tidak perlu koalisi, ya dalam kandidasi, dalam pencalonan, tetapi dalam memenangkan kandidat saya kira tidak cukup sendiri. Bicara Indonesia ini tidak cukup dengan bukan 22% sekedar itu betul PD Perjuangan sudah lolos, tapi PD Perjuangan membutuhkan kawan koalisi, bagaimana menjahit antara kekuatan
nasionalis dan religius, bagaimana membangun komunikasi dengan partai-partai berbasis NU, Muhammadiyah, kelompok-kelompok Islam, bagaimana dengan kelompok partai-partai tengah juga yang nasionalis diperlukan. Itu pelajaran misalnya di pemilu Pilkada Jawa Barat, PDI Perjuangan tanpa berkoalisi itu juga mesin politiknya tidak bisa diandalkan selain faktor figur ya, kalah. Tapi dari level nasional, perjalanan PDIP ketika 2014 dan 2019 mengusung Pak Joko Widodo sebagai calon presiden, itu kan membangun koalisi. Meskipun di awal tidak begitu besar, di 2014 itu bersama beberapa partai, ada Partai Nasdem, kalau nggak salah ada PKB dan sebagainya, apalagi di 2019. Itu perlu ada kebersamaan. Jadi poinnya, kalau dalam kandidasi, iya PDI Perjuangan tidak butuh partai apapun dalam mengusung capresnya. Tetapi dalam konteks memenangkan pertarungan dalam Pilpres, sangat membutuhkan kawan koalisi untuk memenangkan pertarungan tadi. Dalam konteks realitas kita, meskipun sistem presidensil, kita kan multi partai, sehingga realitas itu sulit dihindari. Begitu. Mas Hanta, bicara dua figur kuat yang Anda sebutkan di PDI ini, ada Ganjar dan juga ada Puan. Kalau kita bandingkan dari sudut pandang popularitas dan juga elektabilitas, Ganjar sudah pasti jauh lebih tinggi ketimbang Puan Maharani. Nah, dengan kondisi yang seperti ini dan ada banyak partai-partai lain yang kemudian memunculkan nama Ganjar sebagai bakal calon presiden 2024, apa gambaran potensi yang mungkin bisa dilakukan oleh Ganjar untuk fenomena ini? Ya, itulah yang saya katakan komplikasi politik sekaligus dilema bagi PDI Perjuangan, bagaimana memutuskan antara dua nama ini. Opsinya ada tiga. Satu, skema politiknya, kalau mendukung mengusung Puan Maharani, itu harus memastikan agar Ganjar Pranowo tidak maju. Karena kalau Ganjar maju, Puan maju, sama-sama kader potensial, itu berpotensi memecah suara dukungan di Pilpres, dan itu berbahaya. Kedua, juga bisa menggerus suara PDI Perjuangan kalau kemudian dua kader maju. Misalnya resmi PDI Perjuangan mendukung Puan Maharani, Ganjar keluar, maju juga melalui saluran alternatif, apakah melalui koalisi Indonesia Bersatu, Golkar, PAN, dan P3, atau melalui Partai Nasdem yang sudah di Rakernasnya memutuskan, Ganjar juga maju, sementara PDIP maju dengan sendiri. Nah, ini yang berpotensi memecah suara, terutama di Jawa Tengah, yang sama-sama basis Ganjar, juga basis PDI Perjuangan. Nah, dalam konteks ini maka yang dirugikan kedua-duanya. Ini dilemanya kalau ditempuh, kecuali dengan memajukan Mbak Puan Maharani, tapi PDI Perjuangan berhasil paling tidak menahan laju Ganjar, atau Ganjar tidak bisa maju ke ring Pilpres 2024 mendatang. Nah, kalau gagal, maka itu beda ceritanya. Paling kesulitan di internal PDI Perjuangan tetap terjaga. Tapi itu kan sulit. Sehingga kalau skema pertama itu ditempuh, risikonya cukup besar, di mana terbelahnya suara Pilpres, tidak terkonsentrasi, kemudian juga potensi tergerus partainya juga terjadi, dan mesin partainya. Yang kedua, kalau pilihannya mendukung Ganjar Pranowo, komplikasi politik yang muncul adalah Mbak Puan ini kan disiapkan juga. Mbak Puan bukan sekedar politisi kemarin sore, dalam internal partainya sudah kuat, sudah kokoh, punya kiprah, punya rekam jejak, dan Puan Maharani saya kira beda dengan 2014-2019 yang lalu. Lebih siap sekarang, dan sekarang ketua DPR. Dari kiprah ke politiknya, Mbak Puan Maharani mau jadi apa lagi setelah ketua DPR? Tentu calon presiden atau wapres, posisi yang paling pas untuk kiprah politiknya yang diperlukan. Nah, kalau Ganjar dimajukan, Mbak Puan terancam kiprah politiknya. Kedua, kalau misalnya Ganjar dimajukan lalu menang, itu berpotensi posisi ketua umum ke depan bisa direbut oleh Ganjar Pranowo, dan itu saya kira mengganggu, mengancam tanda petik kelanjutan terah Bung Karno yang mengendalikan, yang memimpin PDI Perjuangan. Itu komplikasi politiknya. Skenario yang ketiga, opsinya kalau misalnya memasangkan Ganjar dan Puan, ini juga problematik. Karena keduanya berasal di partai yang sama, kedua berasal dari basis yang sama Jawa Tengah, kalau dipaksakan tanpa kerjasama dengan partai-partai lain, itu juga mengundang menjadi common enemy bagi partai-partai lain. Ini juga menyulitkan bagi PDI Perjuangan. Kalau membangun koalisi di luarnya untuk Indonesia harus dibangun bersama, harus ada kelompok Islamisnya atau religius selain kelompok nasionalis. Nah, ini juga menjadi pertimbangan. Nah, dilema inilah yang ditempuh, yang sedang dihadapi oleh PDI Perjuangan.
Bagaimana bisa memajukan Puan Maharani yang sudah lebih siap misalnya dalam proses kandidasi, tetapi di saat yang sama harus berhasil menahan majunya Ganjar Pranowo. Dan itu sulit. Kalau itu bisa dilakukan, Ganjar bisa dilepas sejak awal. Tapi realitasnya pintu koalisi kita ini sudah terbentuk. Ada PD Perjuangan 22%, tapi sudah mengerucut. Kalau kita telah koalisinya, sudah ada koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Partai Golkar, PAN, dan P3 itu sudah 24%. Nah, ini bisa jadi perahu alternatif Ganjar Pranowo. Nah, ini yang sekarang yang bisa mengancam terancamnya dua kader PD Perjuangan maju bersama kalau misalnya PDIP tidak bisa menahan kader yang satunya maju melalui perahu yang lain. Yang ketiga, sekarang koalisi juga ada koalisinya Gerindra dan PKB. Itu total sudah 24% lebih kurang. Itu dia bisa jadi perahu alternatif meskipun di sana ada figur Prabowo Subianto. Kalau kita petakan ya PD Perjuangan dengan nama Mbak Puan misalnya, kemudian ada KIB yang kemungkinan ada Ganjar Pranowo menjadi alternatif pertama, dan yang ketiga ada Gerindra dan PKB. Itu mungkin nama Prabowo Subianto. Kalau kita lihat antara dinamika partai dan dinamika koalisi. Dan yang keempat, yang sedang dibangun pertemuan kemarin, mungkin hari ini juga ada, Nasdem dan PKS kemarin bertemu, kalau hari ini Nasdem dan Demokrat bertemu, itu juga melampaui menjadi 28%. Nah, nama yang mungkin muncul dari koalisi yang terakhir ini adalah nama Anies Baswedan. Jadi, menurut saya menarik ya pengerucutan koalisi ini, arahnya tendensi sementaranya bersamaan dengan pergerakan kekuatan elektivitas figur berdasarkan survei 3 itu, Prabowo, Anies, dan Ganjar. Ganjar menguat di KIB, Anies paling realistis itu keluar di koalisi Nasdem yang sedang berputar 1-2 hari ini di Nasdem, PKS, dan Demokrat, itu Anies, kemudian Prabowo di Gerindra dan PKB. Puan terkuat di partainya sendiri, PD Perjuangan. Nah, dari 4 poros ini nanti dinamis akan menjadi 3 polar menurut saya, tripolar atau bahkan 2 polar. Kalau akhirnya KIB bergabung sama PD Perjuangan atau PD Perjuangan gagal bergabung dengan KIB, bisa jadi KIB bergabung dengan Partai Nasdem dan lain-lain. Jadi cukup dinamis ya, menjadi dari 4 ini bisa saya punya keyakinan menjadi 3. Bahkan ada potensi menjadi bipolar atau 2 poros koalisi. Begitu. Baik. Artinya Mas Hanta, walaupun tadi Anda katakan PDIP ini bisa punya peluang untuk menjadi single fighter, tapi mereka masih membutuhkan untuk koalisi untuk menjalankan mesin partai. Berarti kalau bisa kita lihat ini sudah ada 2 poros yang terbentuk, walaupun PDI juga sebenarnya kalau posisinya bisa menjadi single fighter, ada 3 dan masih ada 3 partai lagi yang belum menentukan koalisi mau kemana. Ada partai Nasdem, Demokrat, dan juga PKS. Nah, dari beberapa poros yang sudah mulai terbentuk ini, tentu kan nanti di 2024 ada ini semua nama-nama baru, tidak ada petahana yang nanti akan bertarung begitu. Nah, seperti apa dari calon-calon tadi Anda sebutkan untuk kemudian dari masing-masing koalisi yang akan dicalonkan di pemilu 2024? Potensi dari masing-masing peluang, apalagi masih ada 3 partai yang belum menentukan arah koalisi. Ya, koalisi dulu ya. Kedekatan koalisi ini, potensi variabel yang bisa membentuk koalisi itu satu karena kedekatan tokoh sentralnya atau veto playernya. Dan itu sudah terlihat. Kalau kita lihat semua karena punya kedekatan, ada yang tidak bisa bersatu dan seterusnya. Yang kedua adalah regulasi 20%, persyaratan presidensial threshold. Itu juga menjadi kunci bertemunya beberapa partai pola. Yang ketiga adalah stimulus dari partai-partai lain yang terbentuk koalisi. Karena yang lain sudah terbentuk, mendorong yang lain juga bertemu. Dan yang ketiga adalah, saya ingin masuk ke sini, faktor elektabilitas figur untuk menjawab pertanyaan tadi. Figur-figur berdasarkan data survei yang kredibel dari berbagai lembaga, itu ada 3 kandidat capres yang potensial, yaitu Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto. Nah, ditambah yang punya tiket tanpa berkoalisi, saya masukkan cukup strategis, yaitu Puan Maharani. Sehingga dari peta koalisi yang sudah terbentuk, yang paling memungkinkan PDIP satu, tanpa berkoalisi, kita asumsikan tidak bergabung dulu dengan salah satu koalisi, maka PDIP dengan kekuatan 22% itu bisa tiket sementara ya, boarding pass sementara bisa dikantongi oleh Puan Maharani. Itu petanya pertama. Kecuali kita sambil menunggu keputusan dari Ketua Umum PD Perjuangan, apakah betul diberikan kepada Mbak Puan atau ke Ganjar Pranowo atau bagaimana gitu. Sementara Mbak Puan yang pegang sementara 1 tiket penuh itu. Yang kedua, kalau di analisis tendensi, yang kedua adalah yang sudah jelas dan sudah fix, ini sudah ada ininya ya, grafisnya bagus sekali di Metro TV. Yang kedua adalah dari koalisi Indonesia Bersatu, kekuatan Golkar,
Partai Amanat Nasional, dan P3 itu total 23,57%. Siapa figur di sini? Meskipun masih dinamis. Mereka menyebut ada Airlangga Hartarto, ada Zulkifli Hasan, ada Soeharto ketua umumnya. Iya, tapi menurut saya lebih realistis di sini adalah nama Ganjar Pranowo, kalau ternyata ada faktor kingmaker Jokowi, Presiden Jokowi di belakangnya. Yang ketiga adalah yang baru terbentuk, Gerindra dan PKB, itu juga melampaui, sudah 23 sekian persen, itu kemungkinan namanya muncul adalah Prabowo. Dan yang keempat adalah yang sedang berkurir, ini juga paling seksi ya, saya kira partai di luar pemerintahan yang paling berjarak dengan kekuasaan, dengan Pak Jokowi yang tidak terlalu terpengaruh, yaitu Nasdem dan PKS yang sudah bertemu, kalau ditambah Demokrat melampaui. Karena kalau Nasdem dan Demokrat saja itu tidak cukup, tanggung sekali, sekitar 19,5%. Kalau Nasdem dan PKS itu baru 18 sekian persen. Jadi tanggung sekali, kurang 1-2%. Nah, nama yang bisa muncul dari koalisi yang terakhir ini adalah Anies Baswedan. Itu berarti potensinya 4 poros. Bagaimana dia bisa menjadi 3 poros? Dia menjadi 3 poros kalau Anies tetap maju, kemudian Prabowo tetap maju, lalu KIB bersatu dengan PDIP mengusung Ganjar dan atau Puan. Itu menjadi 3 AA. Atau bahkan nanti bisa berpotensi menjadi 2 kelompok gitu. Jadi kalau sekarang sudah ada gambaran secara generalnya, secara kasarnya terkait pemetaannya sudah mulai terlihat begitu ya Mas ya. Dan namanya juga tidak jauh-jauh dari nama-nama yang selama ini muncul di kalangan masyarakat. Mas Hanta, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda.